Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kita umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat umur, nikmat sehat ini menjadi wasilah dan jembatan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Bahasa bijaknya, kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak semakin mulia, bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Hadirin rahimakumullah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beres memimpin salat subuh, kemudian Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Lalu terjadilah dialog di mana di tengah-tengah para sahabat itu ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabat sekalian, kira-kira ada berapa nikmat dunia itu?" Dengan sangat percaya dirinya, Abu Dzar Al-Ghifari ngacung, "Ada 3 ya Rasulullah." Menurut saya, menurut Abu Dzar Al-Ghifari, kira-kira yang pertama apa nikmat dunia itu? Nikmat dunia yang pertama ya Rasulullah adalah perut lapar. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa perut lapar dikategorikan sebagai nikmat dunia? Dalam keadaan perut lapar itulah ya Rasulullah, aku banyak berzikir, bertakbir, tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Efek dari aku banyak istighfar, banyak berzikir, banyak tahlil, banyak tahmid, punya efek bergugurlah dosa-dosa yang aku lakukan, dan itu tidak bisa aku lakukan dalam keadaan perut kenyang. Ini kalau kultur bulan puasa ini dibawa kepada kultur 11 bulan yang akan datang, ini luar biasa. Dimana siangnya kita berlapar-lapar ya. Siangnya dalam keadaan lapar, malamnya harus qiyamul lail, harus tadarus, subuh pun pada subuh harus mendengarkan tausiah ini. Kan ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Maka aku katakan dalam keadaan lapar aku bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aku kategorikan sebagai nikmat dunia. Oleh sebab itulah saya selalu mengajak, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah warzuqna tilawatahu. Ini warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berilah kami rizki, bukan berupa tahta, harta, dan wanita rezekinya. Warzuqna tilawatahu, ya Allah, berilah kami rizki tilawatahu untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran. Ini doa ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak main-main ini. Ternyata lidah kita, lisan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran setiap hari,
itu adalah rizki. Makanya doanya warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rizki untuk senantiasa bisa membaca Al-Quran malam dan siang dan malam. Ya, itu. Maka ada biba di kita itu kan, rizkinya bagi yang mengikutnya rizki itu. Yang belum, mohon maaf, berdoa kepada Allah, warzuqna tilawatahu. Ya Allah, berilah kami rizki untuk gemar membaca Al-Quran. Dan ini memang tidak bisa dipahami oleh rasional. Kalau kata orang Banten dia, rizki itu apa? Beteng sebe sampean basah lah gitu ya. Jadi warzuqna tilawatahu. Perut lapar itu adalah rizki, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Yang kedua, kenapa lapar dikatakan rizki? Bisa kita lihat karena itu adalah efek daripada hidayah iman. Lihat nanti pulang dari sini Al-Imran ayat 91. Al-Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati tetap dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih. Jika orang kafir yang meninggal tadi Allah anugerahi emas sepenuh bumi, kata Allah. Ini kata Allah, bukan kata Ustaz ya. Mil'ul ardi dhahabi wal tadabi, dan mereka hendak menebus dirinya agar diselamatkan dari azab Allah yang sangat pedih itu. Emas sepenuh bumi tidak ada apa-apanya. Emas sepenuh bumi tidak mungkin mampu menebus mereka dari siksa api neraka. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka tetap dalam azab Allah yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin. Di akhirat kelak tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penolongnya. Ayat ini ditafsirkan juga dalam surat Fussilat ayat ke-29. Bahasa kitanya adalah, bahasa Sundanya itu kokotseakana ahli neraka. Dalam kokotseakanannya, mahua kokotseakan itu menjerit-jeritnya penghuni neraka, orang-orang kafir yang menjadi penghuni neraka. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Menjerit-jeritlah, berkatalah, memanggil-manggil. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, Rabbana, wahai Tuhan kami, arinal ladzaini, perlihatkanlah dua golongan kepada kami. Satu golongan setan dari jin dan setan dari manusia, kata orang kafir ini. Laqad adallana minal jinni wal insi. Setan dari golongan manusia dan jin itulah yang telah menyesatkan kami menjadi orang kafir hari ini. Naj'alhuma, akan kami tempatkan dua golongan itu, setan dari golongan jin dan manusia, tahta aqdamina, di bawah telapak kaki kami, liyakuna minal asfalin, bahkan akan kami simpan dalam tempat yang sangat hina bina. Diperjelas lagi dalam Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Memanggil-manggillah penghuni neraka terhadap penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, wahai penghuni surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, apakah engkau berkenan memberikan setetes air atau seteguk air atau sesuap makanan yang telah Allah berikan kepadamu sebagai penghuni surga? Apa kata penghuni surga itu? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah telah mengharamkan makanan dan minuman ini bagi orang-orang kafir.
Jadi hari ini betapa masif dan makarnya hari ini orang-orang yang akan menghilangkan Islam dari dunia ini, ya. Dihilangkannya pendidikan agama hari ini diganti dengan budaya dan akhlak gitu kan ini. Ya. Ini luar biasa. Nanti dijawab oleh ayat-ayat Al-Quran, begitulah nasib mereka. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabaru ulul ajmi minar rusuli. Maka bersabarlah Rasul, fasbir, maka bersabarlah engkau. Kama sabaru ulul azmi, sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi yang diberi keteguhan hati. Rasul-rasul yang diberi keteguhan hati itu satu diantaranya adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Al-pasinina illa khamsina, 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun mendapatkan 40 pengikut. Bahkan istri dan anak kandungnya pun dalam keadaan kafir matinya itu. Ya. Pertanyaannya, beranikah kita mengatakan bahwa Nabi Nuh itu dakwahnya gagal? Naudzubillah min zalik. Kita tidak sanggup, tidak mungkin mengatakan bahwa Nabi Nuh gagal dakwahnya, walaupun istrinya tidak masuk Islam dan anak kandungnya tidak masuk Islam. Kenapa? Nabi Nuh dikategorikan sebagai rasul yang diberi keteguhan hati karena keteguhan imannya itu. Ya. Maka kata Abah Anom, bujeng-bujeng diajak ku urang, diajak ku Nabi wae, orang-orang kafir menyebut Nabi itu sebagai orang gila. Bujeng-bujeng diajak ku Nabi, diajak ku Allah saja tidak percaya. Nah, jadi jangankan diajak oleh saya, ya. Sebagai manusia awam ini diajak oleh Nabi pun banyak orang yang tidak percaya. Diajak jangankan oleh Nabi, diajak oleh Allah pun sama-sama tidak mengatakan tidak percaya. Rasul sebutkan majnun, orang gila. Kan gitu. Jadi kesempatan Ramadan ini mari kita mi'raj. Ya, naik iman, naik kelas lah gitu ya. Naik semester kalau kuliah itu. Ya. Jangan sampai sawaun alaihim antara taum amlam tumdirhum la yu'minun. Dalam posisi ngaji tidak ngaji, tidak ada perubahan iman kita, tidak ada perubahan tabiat kita, tidak ada perubahan akhlak kita, tidak ada perubahan sifat-sifat baik kita hari ini. Ya. Yang kedua, Rasul lagi bertanya, kira-kira apa nikmat dunia yang kedua? Nikmat dunia yang kedua ya Rasulullah adalah sakit. Wih, ini juga tidak bisa diterima oleh kita. Siapa yang hari ini berdoa untuk sakit? Bahkan saya tadi malam berdoa dalam doa nurubuat itu. Doa nurubuat itu adalah doa yang sangat luar biasa. Karena nurubuat itu disebut dengan doa cahaya kenabian. Saya doanya apa? Tawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami. Wasohih jasadina, sehatkan seluruhnya badan-badan kami. Waqdi hajatina, ya Allah penuhilah seluruh hajat kami dunia dan akhirat. Wa aksir amwalina, ya Allah perbanyaklah harta kami untuk modal ibadah kepadamu. Wa auladina, dan anak-anak kami. Wa habib linasi ajmain, dan tanamkanlah kecintaan kebanyakan pada banyak orang kepada kita. Mim bani Adam alaihissalam kullaha, dari seluruh anak Adam seluruhnya. Mangkana hayya wa yaqul qawlu 'alal kafirin, baik yang hidup maupun orang yang telah mati. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil, telah datang kebenaran dan pasti hancurlah kebatilan. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Jadi tugas bapak-bapak cukup amin, amin, amin saja, karena nggak mungkin ya imam membaca doa yang akan menyesatkan, nggak mungkin. Ya. Contoh, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, ya Allah berilah kami cahaya Al-Quran. Bapak tugas kita apa? Amin. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an, ya Allah baguskanlah akhlak kami dengan akhlak Al-Quran. Wa nazzina minan nari bil Qur'an, ya Allah selamatkanlah kami dari siksa api neraka, wasilah Al-Quran.
Wadhilnal jannata bil Qur'an. Ya Allah, masukkanlah kami semua dengan cahaya-cahaya Al-Qur'an. Tugas kita amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mohon maaf kalau mulut kita, lisan kita, lidah kita mengatakan amin pun tidak, padahal doa itu kalau diterjemahkan luar biasa baiknya. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta. Ya Allah, tidak ada dosa yang kami lakukan baik kecil maupun besar kecuali Engkau mengampuninya. Kita apa? Amin kita itu. Wala hamman illa farusta. Tidak ada kesusahan kecuali Engkau memberikan apa? Jalan keluarnya. Tugas kita amini saja kan gitu. Karena amin kita itu bersamaan juga dengan aminnya para malaikat di langit itu. Maka tadi aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi salat berjamaah ini disaksikan oleh para malaikat di langit. Masyhuda, para malaikat di langit mengamini kita ini. Ini betapa luar biasanya. Itu dalam surat Al-Isra ya, Al-Isra. Sakit ya. Jadi kita banyak menyebut istighfar, zikrul maut dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakit. Ya, karena dahsyatnya itu ya. Efek dari sakit itu kita banyak menyebut asma-asma Allah, zikir kepadanya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW bertanya pada Abu Dzar Al-Ghifari, apa nikmat dunia yang ketiga? Nikmat dunia yang ketiga adalah kematian. Ya. Jika salah satu di antara kita sudah rindu dengan kematian, karena efek amal soleh yang kita lakukan dan hampir tidak ada dosa, bahkan dihapus dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata para Rasul, kata para Nabi, tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin lama-lama tinggal di dunia ini. Karena apa? Karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak dari segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, melebihi nikmat surga. Faman kana yarzu liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik fi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan shalihan, maka kerjakanlah amal soleh, wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada, dan tidak ada seorang pun ketika menyembah kepada Allah dengan mensekutukannya. Jadi konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka Quraisy Shihab kemarin menjelaskan, apakah setelah orang meninggal dunia dan arwah orang itu berada di alam barzah, masih mungkinkah kita mendapatkan tambahan amal, tambahan pahala? Jawabannya masih mungkin. Lihat hadis, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin zariyatin au ilmin yantaubu bihi au waladis sholin yad'ulah. Jadi wakaf Bapak dan Ibu sekalian ke masjid ini berupa keramiknya, kacanya, semennya, karpet dan sebagainya, itu sedekah zariyah yang terus nabung kebaikan di alam barzah, alam penantian itu. Jadi ketika seorang imam membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kemudian penghuni alam barzah lari cepat menyambut doa itu, saking bahagianya itu. Kata para ulama, ada juga orang yang tenang di taman surga itu, kok tidak lari, tidak menjemput doa itu. Ternyata dia mendapatkan kiriman spesial. Tadi itu apa? Waladir sholihin yad'u. Kenapa Anda tidak menyambut doa ini? Karena kami dapat kiriman spesial. Kalau kita itu kilat khusus gitu ya. Kenapa? Doa seorang anak.
Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai kita kan summa ila ruhi Bapak Ahmad Abdul Qadir bin Fulan Al-Fatihah dan sebagainya, itu nyampe. Kenapa? Karena kami paketnya datang di depan kami. Kenapa orang-orang penghuni lain menjemput doanya orang-orang yang masih hari dengan Allahumma gfirli dunubi tadi itu? Karena anaknya lupa, lalai mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalam akhlak Islam katanya seorang anak apabila berdoa 5 kali mengucapkan Allahumma gfir li zunubi wa li warhamka barwasagiro, itu dikatakan anak itu anak termasuk anak bahil. Kenapa? Karena orang tua kita beribu-ribu kali mendoakan kita. Termasuk tadi ya, saya selalu ngobrolin Kamil itu. Apa kiat-kiat antum bisa hafal Quran 30 juz? Abdi selalu ngadoa ka Gusti Allah, Pak, ya Allah pasihan kekuatan saya menghafal Quran, dan setiap hari abah doakan saya sedang menghafal Quran. Tidak ada buku-buku panduan yang saya baca kecuali memohon kepada Allah dan minta doa orang tua. Itu aja modalnya sampai hafal 30 juz. Ya. Mudah-mudahan ini adalah motivasi untuk kita semua. Ya. Maka mohon maaf tidak sedikit saya ya ketika menguburkan jenazah gitu kan, ada jenazah itu yang harum jenazah itu apa namanya badannya itu. Ada jenazah yang ketika dikuburkan tersenyum Pak, dan saya sering gitu kan menguburkan itu. Jadi cobianku Bapak yang hari ini takut memandikan jenazah, hari ini Bapak DKM Pak Haji Rahmat Dewan Kemakmuran Dewan Keluarga Mancing ini, cobaan hari ini yang takut mayat mencoba untuk memandikan jenazah, menguburkannya. Dijamin halal, Allah akan penuhi kebahagiaan dalam diri kita. Tapi bukan kebahagiaan rupiah dan bukan kebahagiaan uang. Tidak percaya, Allah penuhi kebahagiaan itu. Ya. Begitu mayat masuk lahat. Kalau kita mah pemborosan kan liang lahat. Liang dan lahat, ti kotok ti ayam itu sebenarnya sama-sama saja. Jenazah sudah berada di liang lahat, berarti jenazah sudah berada di liang-liang gitu kan. Jadi lahat dan liang sama saja penyebutannya. Tuang, neda, mam, makan ya. Yang lebih parah lagi ada nyat-nyat dan sebagainya kan gitu. Kan luar biasa aja sebutan-sebutan banyak kata yang objek itu sama kan gitu ya. Itu luar biasa. Coba banyak ada yang tersenyum. Mohon maaf ada juga yang baun cemberut gitu kan si mayat teh. Itu tadi Rabbi laula akhartani ila azalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andai engkau bisa memberikan sedikit waktu saja untuk menunda kematian kami, fa asaddaqa, pasti kami sedekah. Wa aku minas solihin, dan aku pasti berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Tetapi sayang 1000 sayang, doa-doa itu tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ajal sudah berada di tenggorokan. Maka bahasa lain, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun. Alangkah indahnya jika Allah takdirkan waktu aku hidup di alam dunia ini, aku takdirkan sebagai seorang muslim. Jadi sehebat apapun makar manusia hari ini yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis dan sebagainya, insya Allah wa qul jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Terlebih-lebih kemarin kalau dipanjangkan tausiah ini, ternyata para tokoh yang meruskan Garuda itu, burung Garuda Pancasila itu, ternyata itu adalah para ulama besar. Termasuk Hadarus Syekh Hasim Al-Ari. Ternyata Garuda itu adalah gali ruh dalam dada. Karena sampai hari ini ya, kita tidak menemukan bagaimana bentuk burung Garuda. Ternyata para ulama kita, pelopor pahlawan itu merumuskan Garuda itu adalah
gali ruh dalam dada. Ruh apa? Ruh persaudaraan, ruh persamaan. Persamaan derajat di antara kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana indah suaramu, tampan dan cantiknya paras wajahmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya melihat bagaimana hatimu dan amal perbuatanmu. Maka tidak tanggung-tanggung. Bilal bin Rabah, orang yang pertama yang menggunakan azan Allahu Akbar itu, kata Rasul, aku mendengar terompah Robah sedang berjalan di dalam surga. Pada Robah adalah kulit hitam leterang dan dia berasal dari kulit Ethiopia. Coba bayangkan kulit hitam sampai Nabi mendengarnya terompah Bilal sedang berjalan dalam surga. Ya. Kenapa? Ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Sekian dan demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.